Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada orang tua kita, para guru-guru kita, dan orang-orang yang kita cintai, mari kita niatkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita tidak pernah berhenti untuk bersyukur karena pada pagi hari ini kita Allah bangunkan untuk kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Sebuah karunia yang sangat besar kita menjadi hamba yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita menganggap ini biasa-biasa saja, tapi sebenarnya ini adalah luar biasa, karena tidak semua orang yang diberikan atau yang dipilih oleh Allah untuk bisa datang menghambakan dirinya, membuktikan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema dan juga sesuai dengan momentum pada saat ini, yaitu pada bulan Maulid, ya. Hari ini mungkin tanggal 1 Oktober atau tanggal 15 Rabiul Awal, ya. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Kamis yang lalu kita libur. Jadi kita kaitkan bagaimana meneladani Rasulullah secara totalitas. Biasanya pembahasan Maulid itu hanya membahas bagian atau aspek-aspek tertentu saja baginda Rasulullah, aspek akhlaknya saja, ya, aspek perjalanan hidupnya. Kita penting mengetahui perjalanan hidup Rasulullah SAW agar bisa menjadi teladan bagi kita. Nah, yang terpenting bagi kita sebagai hamba Allah itu adalah menaati Allah, menaati Rasul Allah. Ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul Allah, dan taatlah kepada orang yang berwenang di antara kalian. Apabila ada perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah, pada kalam Allah, kepada sunnah Rasulullah. Nah, dalam menaati Allah itu tidak bisa kita menjadi hamba kecuali dengan mengikuti Rasulullah, ya. Karena beliau adalah utusan kepada seluruh umat manusia. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang dicegah atau yang dilarang dari Rasulullah, maka tinggalkanlah. Fantahu, maka berhentilah kalau sudah ada larangan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran untuk menjadikan Rasulullah sebagai keteladanan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada Rasul Allah itu Muhammad ada uswah, ada keteladanan yang terbaik, yang baik. Dan Nabi SAW diutus
untuk menyampaikan agama buat kita. Nah, agama ini punya rukunnya. Kalau tidak salah pernah kita bahas. Agama ini punya rukun. Rukunnya ada 3. Kalau 3 ini tidak diamalkan, maka agamanya tidak tegak. Yaitu yang ada dalam hadis Jibril, riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Rasulullah SAW, dengan hadisnya panjang sekali, yang disebut dengan hadis Jibril. Tiba-tiba ada seorang datang pada Rasulullah, sangat putih pakaiannya, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat adanya bekas perjalanan. Tidak ada seorang pun dari kami mengenalnya, kata Umar bin Khattab. Tiba-tiba dia duduk di samping Nabi dan menyandarkan kedua lututnya di lutut Nabi, lalu meletakkan kedua tangannya pada paha Nabi. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Sampaikan kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita man istata'ta ilaihi sabila. Islam itu hukum pertama, ya, hukum pertama beragama. Jadi Islam sebagai agama dan Islam sebagai rukun agama, ya. Sebagai agama berarti dinul Islam. Nah, ada makna Islam yang dimaksudkan dalam hadis ini, yaitu rukun Islam, yaitu bersyahadat atau bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada Ramadan, dan berhaji jika mampu. Kemudian malaikat atau orang ini berkata, "Sadaqta." Baru fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Baru katakan, kami heran. Dia bertanya, dia juga yang membenarkan jawabannya. Kemudian qala akhbirni anil iman. Bertanya lagi, apa tentang iman? Sampaikan pada aku apa itu iman. Kemudian dijawab oleh Nabi, antu'mina billah. Al-iman qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, ini rukun yang kedua dalam beragama, itu beriman atau iman. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, dan tentang qadar baik dan buruk yang menjadi ketentuan Allah. Dijawab lagi oleh orang ini apa? Sadaqta ya Muhammad. Lalu bertanya lagi, fa'akhbirni an-sa'ah. Sebelum itu, fa'akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian rukun beragama yang ketiga adalah ihsan, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya, dan atau paling tidak engkau meyakini bahwa dia melihat, dan seterusnya. Nah, terakhir tentu saja di sini ada bertanya tentang hari kiamat. Nah, ini mengatakan tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kalau gitu apa tanda-tandanya? Anta lidal amatu rabbataha wa antara al-kufatul urata al-kufatul urata al-alata ri'a'an sya'yatawaluna fil bunyan. Tanda-tandanya ketika seorang ibu melahirkan tuannya. Nah, sekarang ibunya jadi pembantunya, ibunya jadi itu sudah terjadi sekarang, tanda-tanda kiamat. Kau melihat orang-orang yang dulunya
nyeker, tidak pakai baju. Dulunya adalah para penggembala kambing. Sekarang mereka ramai di bangunan-bangunan yang tinggi, gedung-gedung di mal-mal, di kantoran dan seterusnya. Dulu orang kampung, sekarang udah tidak ada apa-apa. Udah ya. Dan seterusnya kemudian Nabi berkata, ya Umar, kata dari Manis Sa'lim, hai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Allah wa Rasuluhu a'lam, kata Umar bin Khattab. Allah Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Nabi bersabda, yaitu Jibril datang kepada kalian untuk mengadakan din, agama kalian. Jadi din itu tadi 3. Nah inilah yang kalau kita meladani Rasulullah, tentu Rasulullah membawa dinul Islam, dan din ini ada 3 unsurnya, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nah inilah yang perlu kita teladani, totalitas dalam meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat perjalanan beliau dalam berdakwah, menanamkan 3 unsur ini. Yang pertama, Rasulullah SAW menanamkan tentang iman yang ditanamkan. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, itu hanya menanamkan iman saja dan berbuat baik, amal soleh. Amal solehnya belum ada yang namanya sholat, belum ada yang namanya puasa, belum ada yang namanya zakat, belum ada yang namanya haji. Jadi menanamkan, mendakwakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah kunci bagi orang yang beragama. Nah, iman ini dapat dimiliki melalui pendidikan, tentu saja. Jadi diajarkan seperti tadi, kita belajar dulu secara belajar dari guru, dari orang tua, atau dengan membaca apa itu iman. Tadi disebutkan iman adalah beriman kepada Allah, dan seterusnya. Itu harus kita pelajari, dan itu tahap awal untuk beriman melalui pengetahuan. Jadi kalau kita tidak belajar, ya tentu tidak mengenal apa itu hal-hal yang perlu diimani. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, bukan iman kepada malaikat sebetulnya. Iman kepada Allah yang menciptakan malaikat, adanya malaikat. Iman kepada Allah yang telah menurunkan kitab dan mempercayai isi kitab itu. Iman kepada Allah yang telah mengutus rasul-rasulnya dan mempercayai apa yang disampaikan oleh rasulnya. Nah, itu maksudnya. Iman kepada akhirat, iman kepada Allah yang menetapkan bahwa nanti ada akhirat. Iman kepada Allah bahwasanya Allah menetapkan qada dan qadarnya. Nah itu. Jadi imannya kepada Allah sebenarnya. Semuanya iman kepada Allah, itu yang lainnya adalah pelengkap atau perangkat dalam rangka mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam banyak ayat yang diutamakan amanu billahi wa amilus shalihat, yu'minuna billahi wa ya'maluna shalihat. Itu selalu digandengkan ayat tentang iman dan berbuat baik. Nah, berbuat baik ini sangat kuat sekali. Lalu bagaimana Rasulullah SAW menanamkan iman ini kepada para sahabat? Para sahabat
menghadapi banyak cobaan, banyak bahkan penderitaan ketika di Mekah dalam rangka mempercayai adanya Allah, mempercayai adanya Rasul Allah, mempercayai adanya kitab Allah. Bilal bin Rabah yang seorang budak karena percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, rela mempertaruhkan nyawanya untuk tetap pada pendirian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah Ahad, Ahad, Ahad. Nah, bagaimana menemukan ahadnya Allah ini? Dia tidak bisa hanya dengan membaca, hanya dengan mengkaji. Iman kepada Allah harus ditanamkan dengan perbuatan, dengan tindakan. Ketika kita percaya Allah itu Maha melihat, maka kepercayaan itu harus mengontrol tutur kata kita, mengontrol perbuatan kita. Kan Allah Maha melihat kita, ya kan? Lalu Nabi SAW berhijrah, maka turunlah syariat-syariat atau hukum ibadah maupun hukum muamalah. Itu dalam rangka menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hukum-hukum ini punya tujuan. Hukum-hukum sholat, hukum zakat, hukum puasa punya tujuan. Dia juga tujuan adanya agama untuk kita laksanakan. Maksudnya perintah-perintah itu juga dimaksudkan sebagai hukum untuk diamalkan. Tapi tujuan Allah tidak hanya berhenti di situ, tetapi dia harus berbuah. Ibadah ini, salat ini harus berbuah, puasa ini harus berbuah, zakat, infak, sedekah harus berbuah. Apa buahnya? Yaitu akhlak. Nah, itulah ihsan. Bagaimana melahirkan akhlak yang baik? Itu tidak cukup hanya dengan seperti hanya tadi kajian, membaca dan seterusnya, tapi harus melalui perbuatan. Nah, akhlak yang baik hanya akan muncul yang ikhlas jika memiliki iman yang baik dan perbuatan dan melaksanakan hukum dengan benar. Jadi akhlak itu lahir dari aplikasi iman dan amal soleh, atau aplikasi iman dan hukum-hukum. Jadi ketika kita mau mengikuti Rasulullah, ikuti tiga-tiganya. Kita mungkin mau menerapkan akhlaknya, meneladani akhlaknya kepada keluarga atau kepada tetangga, menghormati tetangga, itu bagus. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi akhlak ini harus ikhlas. Jangan sampai kita berbuat baik kepada orang lain hanya karena ingin mendapatkan penghormatan, pujian dan seterusnya. Akhlak ini tidak mendapatkan pahala kalau jika dasarnya demikian. Akhlak ini harus lahir daripada pembuktian keimanan kita kepada Allah. Bahwasanya Allah menghendaki kita berbuat baik kepada tetangga, kemudian kita lakukan itu, maka akhlak ini menjadi ibadah dan mendapatkan penilaian ibadah
dan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aktivitas itu harus ada rukunnya, rukun yang 3 tadi. Dalam berakhlak harus ada iman, harus ada Islam dalam arti hukum, dan harus ada ihsan yang berupa akhlak tadi. Di mana letaknya? Akhlak itu kita merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu unsur imannya. Kita yakini itu adalah perintah dari Allah. Itu sudah juga mengaplikasikan rukun iman. Kan kita percaya itu perintah dari Allah. Dari mana perintah itu kita tahu? Dari kitab Allah. Siapa yang sampaikan kitab Allah? Rasul Allah. Untuk apa kita lakukan itu? Untuk bekal akhirat. Kan gitu. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu juga diawasi oleh malaikat. Jadi aplikasi perbuatan kita itu sekaligus itulah orang yang beragama. Ada orang sibuk dengan ibadah tapi tidak berbuah kepada akhlaknya, perbuatannya. Jadi orang yang sibuk dengan ibadah tapi mengabaikan perilakunya belum beragama sebenarnya, karena rukunnya belum terpenuhi, akhlaknya belum muncul. Nah, gitu. Saya kan ibadah saja, terus di mana unsur akhlaknya dalam sholat? Kan itu. Jadi semua perbuatan kita itu hendaknya mencakup atau merepresentasikan keberagamaan kita. Di situ ada iman, di situ ada Islam, di situ ada ihsan. Ya. Dalam sholat sama kan? Sholat itu perintah Allah. Beriman kepada Allah berarti. Sholat itu dibaca dalam kitab, percaya kepada kitab. Di sholat itu kitab itu dibawa oleh Rasulullah, percaya kepada Rasul. Ya. Sholat itu bukan untuk akhirat, percaya kepada akhirat. Kita percaya bahwasanya kita sedang juga diawasi oleh malaikat dalam melakukannya. Jadi dalam setiap aktivitas kita, unsur iman, unsur Islam, dan unsur ihsan itu sekaligus. Nah, begitulah Rasulullah dalam menampilkan dirinya sebagai utusan yang paling sempurna merepresentasikan isi kitab Al-Quran, mulai dari kehidupan keluarga, kehidupan bertetangga, kehidupan dalam berusaha, berbisnis, kehidupan dalam pemerintahan, kehidupan dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak non-muslim, bahkan dengan negara-negara tetangga. Itu semuanya adalah pesan dari Allah, pesan yang disebutkan dalam Quran. Dan wujud pesan Quran itu ada pada ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW. Karena Al-Quran itu, karena Rasulullah itu adalah mubayyin. Apa artinya mubayyin? Mubayyin itu penjelas, menguraikan apa isi Quran. Nah, uraian isi Quran itu adalah tampilan sosok manusianya yang Quran. Itu adalah sosoknya Rasulullah SAW. Kepada non-muslim, Nabi kan Al-Quran menyuruh, qul ya ayyuhal kafirun, ayo katakan kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Itu sikap kita juga. Wala na'budu ma'abudu wala antum ma'buduna ma'abudu, lakum dinukum waliyadin. Agama yang agamamu, agama-agamaku.
Jadi berinteraksi dengan non-muslim itu tidak boleh mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita karena menghormati lalu ikutan dalam ibadah mereka, kan itu ya. Itu. Dengan negara lain, ya, Nabi juga mencontohkan. Jadi tidak ada bidang kehidupan yang dijalani oleh umat manusia kecuali ada contoh pada diri Rasulullah SAW. Paling sempurna. Bagaimana berkomunikasi dengan negara lain? Mereka, Rasulullah mengirimkan sahabat-sahabatnya untuk melakukan diplomasi, bahkan mengajak kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui surat-surat yang dikirimkan, dan tetap menghormati mereka, bahkan bekerja sama dengan mereka, membangun aliansi. Ketika beliau di Madinah, suku-suku yang ada di Madinah itu diajak untuk kerjasama sebagai satu, kalau sekarang itu sebagai satu negara. Ada Yahudi, ada Nasrani, Majusi, ada orang musyrik, diajak bersatu membuat perjanjian sebagai satu teritorial sebuah masyarakat untuk mempertahankan keamanan bersama, ketentraman bersama dari pihak-pihak luar. Dan itu aliansi dimanapun umat Islam berada itu bisa dilakukan. Nah, terutama contoh yang paling bagus kita itu adalah negara kita Indonesia, di mana ulama kita membuat aliansi dengan orang yang non-muslim, Kristen, Buddha, Hindu, bahkan aliran kepercayaan, Konghucu, untuk membangun satu tatanan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Jadi tidak mesti atau tidak wajib, sebagaimana Rasulullah juga tidak memaksakan hukum yang dibawa Rasulullah untuk dilakukan oleh orang-orang yang berbeda ini. Sama dengan kita juga begitu. Kita jalankan agama dengan keyakinan kita, bahkan kita contohkan bagaimana menjadi orang yang beragama sebaik-baiknya. Dengan akhlak itulah boleh jadi orang-orang itu tertarik untuk memasuki agama Islam. Tapi itu harus berbuah. Ya, ada seorang syekh bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau turunkan banyak agama sehingga agama itu menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah, permusuhan, perselisihan?" Apa jawab Allah? Jawabnya, betul aku menurunkan agama, tapi aku meridai Islam sebagai aku meridai Islam sebagai agama, atau aku meridai agama Islam, bantangkan yang agama yang lain itu. Karena itu jadilah mercusuar yang menjadi penerang, sehingga orang-orang yang di sekitarnya dapat mendapatkan cahaya dan manfaat. Nah, begitulah hendaknya kita. Karena Nabi diutus untuk memberikan manfaat, memberikan kasih sayang, memberikan kedamaian, mendatangkan harmoni kepada alam semesta. Inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau kecuali untuk membawa rahmat kepada engkau. Nah, ini semua untuk sampai pada tingkat ihsan tadi perlu ada pembiasaan. Pembiasaan ini ya melalui ibadah-ibadah kita. Itu pelatihannya. Karena itu ibadah-ibadah ini harus bermakna. Dimana kita salatnya harus bisa berkomunikasi dengan Allah. Tidak sekedar memenuhi rukun dan syarat salat, tapi harus bisa berkomunikasi. Karena komunikasi itulah yang akan membawa pengaruh dalam diri dan pikiran kita.
Komunikasi dengan Allah di dalam salat itu akan membawa pengaruh dalam aktivitas kita sehari-hari. Bagaimanapun habis kita beraktivitas, kita datang lagi menghadap, ya Allah, aku datang lagi, aku pertanggungjawabkan apa yang barusan saja aku lakukan. Aku berjanji hidupku matiku untukmu. Kan gitu ya, setiap kita salat. Berarti bikin laporan dan buat komitmen baru untuk menjadi hamba Allah yang taat. Kan kita selalu berjanji nasarati wa nusuki, hidup dan mati hanya untukmu. Itu harus tersampaikan dalam salat dengan kejujuran hati kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan mungkin sebagai pengantar, bukan pengantar lagi, udah hampir setengah jam. Saya kira saya cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin ada diskusi dari bapak-bapak dan ibu, kalau ada ibu ya, ada ya. Silakan.